Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wakhfid janahaka lil mu'minin. Wa qala aidan fa ammal yatima fala taqhar. Wa qala aidan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKI Masjid Babus Salam, serta saudara-saudaraku Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita masih memilih bertahan di masjid. Maka kita luruskan niat kita niatkan untuk itikaf. Maka duduk-duduk kita di masjid insyaallah bernilai ibadah. Yang kedua, kita niatkan silaturahim. Semoga dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Man habba yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu atau belajar. Karena mencari ilmu atau belajar adalah salah satu kewajiban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, pelajaran kita pada kesempatan ini masih pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan syarahnya Nuzhatul Muttaqin. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan anak yatim, orang miskin, dan orang-orang lemah. Al-Imam An-Nawawi memberikan satu bab dengan judul Babu Mulatafatil Yatim. Bab berlemah lembut terhadap anak yatim. Wal banati, dan
kepada anak-anak perempuan, wasairid du'afati, dan semua orang-orang lemah, termasuk orang-orang tua yang lanjut usia, termasuk orang-orang sakit atau tidak sehat, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Jadi berlemah lembut kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, wasyafaqati alaihim, dan juga berempati, wattawadu'i ma'hum, dan bersifat tawadu, rendah hati kepada mereka, wa khifdil janahi lahum, dan tidak sombong kepada mereka, tawadu kepada mereka. Nah, kemudian di sini Imam Nawawi memulai babnya dengan beberapa ayat yang tadi Al-Fakir bacakan di awal muqaddimah. Di antaranya di surat Al-Hijr ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu terhadap orang mukmin. Maksudnya rendahkan hatimu. Tidak boleh kita sombong kepada orang-orang beriman. Tidak boleh kita merendahkan dengan alasan apapun. Tidak boleh kita meremehkan. Yang kedua, fa'ammal yatima fala taqhar, qalqalah. Maka adapun anak yatim jangan engkau membentak, jangan engkau menghardik. Karena hardikan kita kepada anak yatim itu menyakitkan dia. Nanti akan ada kita jelaskan. Kemudian di surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mendustakan agama, salah satu di antaranya adalah fadzalika alladzi yad'ul yatim ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Di antaranya adalah fadzalika alladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, yang kasar kepada anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan dia tidak membantu di dalam memberikan makan kepada orang-orang miskin. Artinya tidak membantu orang-orang miskin. Penyebutan makan karena itu yang dominan kebutuhan pokok manusia. Bukan hanya makannya, tapi juga minumannya, pakaiannya, dan sebagainya. Termasuk biaya belajarnya. Kemudian di sini ada beberapa hadis yang beliau jadikan dalil untuk menguatkan bab. Kita pelajari 2 atau 3 di antaranya. Yang pertama, wa an Sahli ibni Sa'din radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad.
Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Ana, aku, saya, wa kafilul yatimi, wa kafilul yatimi adalah al-qaimu bi umurihi. Ini maksud dengan al-kafil terhadap anak yatim adalah orang yang mengurus, yang menghandle urusan-urusan anak yatim. Fil jannati, di sorga, hakadha, seperti ini. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Ketika beliau mengatakan wa hakadha, seperti ini, beliau mengisyaratkan, menunjukkan kepada as-sababah. As-sababah itu telunjuk. Ya. As-sababah telunjuk, wal wusta. Wusta itu jari tengah. Wasat. Jadi kalau Jawa Tengah, Jawa wusta, Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Asy-Syarqiyah. Kalau Jawa Barat, Jawa Al-Gharbiyah, Jawa Al-Wusta. Jadi sambil menunjukkan jari telunjuk, ini namanya sababah. Ada yang menarik di sini pada kata sababah. Summiyat bidzalika li'annahu yasubbu biha syaitan. Jadi jari telunjuk itu biasa dipakai untuk mencelah ketika setan mencelah. Makanya kalau ada orang nunjuk-nunjuk itu, nah itu biasanya yang orang marah kan, orang sombong gitu kan. Itu karakter setan. Ngomong sama orang pakai telunjuk, nunjuk-nunjuk gitu kan. Karena ini telunjuk yang sering dipakai setan di dalam mencela orang lain. Atau biasa juga disebutkan di dalam bahasa Arab as-sibahah atau as-sabbahah. Itu sinonim saja. Jadi bahasa Arab itu kaya akan persamaan-persamaan. Ada beberapa kata, ada kata-kata dalam bahasa Arab yang bisa punya sinonim sampai ratusan. Itulah kenapa salah satu rahasia bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa syariat. Karena tidak ada bahasa yang bisa merangkum ya seluruh nilai-nilai syariat seperti bahasa Arab. Maka kita, salah satu sunnah kita belajar bahasa Arab. Karena kata Nabi, cintailah bahasa Arab. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ahibbul araba li thalathin, cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama, li'anni arabiyyun, karena saya orang Arab. Nabi itu orang Arab. Bahkan inti Arab, Quraisy. Wal Qur'anu arabiyyun, dan Al-Qur'an berbahasa Arab. Wa lughatu ahlil jannati arabiyyah, dan bahasa pengantar di surga adalah bahasa Arab. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, niatkan kita sedang berlatih berkomunikasi di surga. Jadi salah satu motivasi kita pengen masuk surga adalah belajar bahasa Arab. Nah, jadi tadi telunjuk dan jari tengah. Ini ada, kalau yang cincin ini cincin sunnah. Nabi itu pakai cincin. Salah satu sunnah Nabi itu cincin. Jadi saya tuh niatkan, kenapa saya pakai cincin? Bukan sekedar gaya-gayaan, tapi saya niatkan sunnah Nabi. Ya. Dan sunnah itu banyak sekali, ada 18 ribuan sunnah.
Tapi kan kalau ukurannya cincin ini sunnah kan tidak baca yang jamaah yang pakai cincin. Tapi kan orang-orang yang tidak pakai cincin kan tidak mengatakan tidak sunnah. Karena mungkin dia tidak pakai cincin, tapi dia menjalankan sunnah-sunnah yang lain yang mungkin saya tidak lakukan. Nah, sehingga kalau kita melakukan beberapa sunnah tidak usah merasa paling sunnah. Karena mungkin orang lain tidak menjalankan sunnah tapi kita melakukan atau sebaliknya. Begitu juga ini namanya apa bahasa Arab, bahasa Indonesianya sorban. Ini juga sunnah Nabi. Kalau di pundak seperti ini namanya burda. Bisa di tengah, bisa di kiri, bisa di kanan. Kalau diletakkan di atas kepala seperti ini atau dibuka seperti orang-orang di Timur Tengah, di negara-negara Teluk, Saudi, Kuwait, Emirat, Qatar, dan sebagainya, itu namanya gutroh. Malah mirip perempuan ya, kalau di Saudi itu. Kalau ulama itu pakai biasanya kalau bukan merah putih, kalau yang merah itu umum siapapun pakai. Tapi kalau terpelajar biasanya pakai warna putih. Nah, kalau di atasnya ada ikatan tali, itu biasanya orang-orang eksekutif atau orang-orang awam. Tapi ulama, saya perhatikan selama di sana, hampir tidak pernah menemukan ulama pakai yang tali itu. Nah, itu kan budaya, ya, kebiasaan saja. Siapa sekalian? Nah, kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Apa namanya? Imamah. Nah, jadi kalau sunnah ini kita jadikan patokan di masjid ini cuma saya yang pakai sunnah. Tapi kan kita tidak mengatakan yang lain tidak sunnah kan? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, huwa asyara bis-sababati wal wusta, kemudian beliau mengisyaratkan, menunjukkan kepada jari telunjuk dan jari tengahnya. Wa farraja bainahuma, kemudian beliau merenggangkan antara keduanya. Ya. Artinya apa? Apa maksudnya? Artinya dekat. Nabi dan orang yang menyentuh anak yatim, yang ngurusin persoalan anak yatim di sorga dekat dengan Nabi. Karena kita renggangkan ini paling berapa? Sekuat-kuat kita merenggangkan paling 10 cm kan? Tidak mungkin 30 cm kan? Ya. Patah tangannya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rakam khamsah alam as-salusumi warba 5304. Di sini kita sedikit belajar tentang bahasa Arab. Pertama kata al-yatim. Apa yang dimaksud dengan yatim? Al-yatim as-saghirul ladzi mata abuh, orang anak yang masih kecil yang belum balik, yang meninggal ayahnya. Jadi kalau meninggal ayahnya namanya yatim. Kalau meninggal ibunya namanya apa? Piatu. Kalau suami meninggal istrinya namanya apa? Duda. Kalau istri yang meninggal suaminya namanya janda. Yatim, piatu, duda, janda. Kalau orang tua yang meninggal anaknya namanya apa? Ada namanya enggak? Tidak ada namanya. Karena tidak ada kata-kata yang bisa mewakili sakitnya hati orang tua ketika ditinggal mati oleh anaknya. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu bagi manusia ya. Nah, ternyata istilah yatim ini juga dipakai di dunia binatang. Jadi kalau manusia, yatim itu kalau yang meninggal ayahnya. Kalau di dunia binatang adalah min qibalil ab, yang meninggal. Kalau dalam manusia dari meninggal bapaknya, kalau binatang minji wa fil baha ini minji hatil kalau dalam dunia binatang hewan yang dinamakan binatang yatim adalah yang meninggal ibunya. Ya, itu sekedar faidah bahasa ya. Nah, kemudian pelajaran dari hadis yang pertama, at-targhibu fil qiyam bi umuril yatim. Dorongan atau motivasi untuk mengurus persoalan-persoalan anak yatim. Wal muhafazati ala amwalihi, dan di dalam menjaga harta benda anak yatim. Kenapa ada kata harta benda anak yatim? Karena kadang-kadang ada anak yatim, ada anak yang ketika ditinggal mati oleh bapaknya, maka dia mendapatkan warisan yang banyak, maka dia anak yatim yang punya harta. Dan seringkali anak yatim tersebut tidak mendapatkan hartanya karena dia masih kecil, belum paham, belum ngerti, sehingga biasa diambil oleh bisa jadi pamannya atau keluarga-keluarga yang dekat. Maka kita juga untuk yang lemah, untuk yang tidak punya, itu kita santuni. Tapi juga anak yatim yang kaya, kita juga harus santuni dengan cara apa? Dengan cara menjaga, ya, menjaga hartanya. Jangan sampai dicuri atau dikorupsi oleh orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Dan ini banyak kejadian, jemaah sekalian. Yang kedua, qala Ibnu Battal, ulama bernama Ibnu Battal berkata, haqqun ala man sami'a hadzal hadis, menjadi kewajiban bagi orang yang mendengarkan hadis ini. Bapak Ibu sudah dengar hadis ini ya, berarti termasuk di dalamnya. Untuk apa? Ayya amala bihi, untuk mengamalkannya. Jadi mengamalkan hadis ini, ikut menjadi bagian orang yang membantu anak yatim. Untuk apa? Fayakunu rafiqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, agar bisa menjadi rafiq, teman yang dekat bersama Nabi di surga. Fil jannah ana wa kafilul yatimi fil jannah. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti ini, artinya sangat dekat, menjadi rafiq. Di bahasa Arab itu ada zamil, ada sahib, ada rafiq, ada sadiq, banyak sekali. Semua itu kalau kita terjemahkan teman, sahabat. Kalau sadiq, teman yang selalu membenarkan kita, mendukung kita, namanya sadiq. Tapi di Makkah, Madinah, di Arab ini sudah dirubah maknanya. Sadiq itu panggilan untuk orang-orang yang pekerja kasar. Sadiq. Nah, kalau bapak-bapak nanti dipanggil sama orang Arab, panggilan sadiq itu panggilan rendah itu. Padahal sadiq, teman yang
sering membenarkan kita, membela kita, bersama kita. Makanya Abu Bakar As-Siddiq namanya Abu Bakar As-Siddiq, yang banyak membenarkan Rasulullah. Sahib, yang selalu berada di samping kita. Abu Bakar mendampingi Rasulullah. Sahabat Nabi dipakai istilah sahib, sahabat, ashab, ya, karena selalu bersama Nabi. Kalau yang teman biasa namanya zamil, teman main, teman ngopi, ngobrol, gitu kan, kongko, itu namanya zamil. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala, masih lanjutan dari perkataan Ibnu Battal bahwa yang mendengarkan hadis ini maka menjadi kewajiban. Jadi kalau tidak mau menjalankan hadis ini jangan dengar. Kalau Bapak Ibu sudah dengar ya, berarti sudah wajib mengamalkan ini. Karena wala manzilata fil akhirah afdalu min dzalika, tidak ada tempat tinggal, tidak ada posisi di akhirat, maksudnya di surga, yang lebih afdal, yang lebih utama daripada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak langsung menyentuh ini, tapi menyumbang, ya kan, ikut di lembaga, misalnya lembaga apa namanya, lembaga panti anak yatim, ya. Ada guru kita pernah mengatakan kalau ada orang yang mau menyetuni anak yatim, bapak-bapak, maka uangnya dari suami nanti yang nyerahkan istri. Kenapa katanya? Dikhawatirkan ibunya anak yatim cantik. Ya, masih muda cantik, sehingga bisa tergoda. Ya, maka yang nyerahkan istri. Uangnya dari bapak, dari suami, yang nyerahkan istri. Tapi kata ulama, menyantuni anak yatim yang paling tinggi derajatnya adalah apa? Menikahi ibunya. Itu dia bagusnya. Bagi yang beradab, berani dan beradab. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama yang selesai. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati, as-sa'i 'alal armalati, orang yang mengurusi, orang yang punya kepedulian, yang punya ikhtiar, yang punya aksi terhadap armalah, janda. Jamaknya aramil, janda-janda. Di sini tidak ada dibedakan janda muda, janda tua, penting janda. Ya, jadi orang yang mengurusi, yang peduli terhadap persoalan-persoalan janda. Kan ini orang-orang yang kehilangan kan? Tadi yatim kehilangan bapaknya, janda kehilangan suami. Jadi pasti ada kekurangan dalam hidupnya. Ada yang terganggu di dalam urusan kehidupannya. Dan saya dulu di Madinah kurang lebih 5 tahun. Jadi ketika selesai sholat berjamaah di masjid-masjid, saya keliling di kampung-kampung di
selain di Masjid Nabawi. Jadi seringkali setelah sholat, misalnya sholat berjamaah, di pintu keluar masjid itu ada orang duduk menggelar kain seperti sorban dan orang ngasih uang. Biasanya orang tua, kadang-kadang juga perempuan, ada anaknya. Lalu saya tanya, ketika saya belum tahu, karena ini kan jarang di Indonesia ya, bahkan tidak ada mungkin. Saya nanya, apa? Siapa dia? Kata orang di sana, ini orang-orang yang biasanya terkena musibah di rumahnya. Kalau perempuan biasanya ini orang yang meninggal suaminya. Karena dulu di waktu saya di sana itu 91 sampai 95 itu perempuan sama sekali tidak ada yang kerja di luar. Jadi semua yang kerja laki-laki. Saya keliling di mana-mana di pasar tidak pernah menemukan perempuan belanja. Dulu, sekarang perempuan di mana-mana. Di bandara, di mal-mal, di hotel, bahkan nyetir sudah boleh. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang di sana kalau ada yang meninggal di rumah tangga, terutama yang meninggal suaminya, itu langsung rumah tangganya itu ambruk. Karena betul-betul tulang punggung keluar. Kalau di kita kan biasanya suami kerja, istri juga kerja. Ya, kadang-kadang penghasilan istri kadang-kadang lebih banyak daripada suami. Jadi sebagian perempuan kita, kalaupun ditinggal oleh suaminya, santai-santai saja karena saya punya duit. Nah itu yang kata Nabi, orang yang menyentuni janda, wal miskin, orang miskin, termasuk al-fakir, karena kondisi al-fakir lebih parah daripada al-miskin. Makanya dalam Al-Quran dipakai al-fuqara wal masakin, lebih parah fakir daripada miskin. Maka kalau disebutkan miskin berarti otomatis juga masuk al-fakir, masakin, miskin, fakir, fuqara. Orang yang peduli kepada janda dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahsabuhu, lalu kata Abu Hurairah, saya yakin, saya mengira, qala Nabi juga berkata, wa kal qaimil ladzi la yaftur, seperti orang yang salat tahajud dan tidak capek, wa kasaimil ladzi la yuftir, dan seperti orang berpuasa yang tidak berbuka puasa. Muttafaqun alaihi. Al-Bukhari rakam 6007 wa Muslim, dan Muslim rakam alfaini wa tis'umi'a wa ithnaini wa thamanin 2982. Faidah hadis, hafadal hadis. 1. Syabbahal qaim alal armalati wal miskin. Perumpamaan orang yang membantu janda dan orang miskin, yang bisa memberikan kemaslahatan kepada keduanya, wa yahfaduhuma, dan menjaganya. Jadi memberikan santunan yang bermanfaat, yang maslahat, menjaganya. Yang menjaga janda juga termasuk diantaranya bisa menikahi janda, ya kan? Itu kan menjaga. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Bil mujahidi fi sabilillah,
dianalogikan orang yang mengurusi janda dan orang miskin dengan orang yang berperan di jalan Allah, karena sama-sama memberikan maslahat, sama-sama menjaga. Kenapa? Di mana letak persamaannya? Li'annal mudawamata ala dzalika, karena bisa konsisten melakukan itu. Jadi konsisten mengurusi janda, mengurusi anak orang miskin, dan juga berjihad di jalan Allah, tahtaju ila sabrin, butuh kepada kesabaran. Ya, termasuk sabar menghadapi fitnah. Ini kalau kita dekat-dekat sama janda ini pasti ada bisa jadi gosip. Coba ada bapak-bapak di sini menyentuh di janda, pasti kalau datang ke rumah janda, ada apa itu Pak Haji ke rumah janda? Tidak semua orang punya pikiran baik. Jadi sebaik apapun kita, orang pasti ada yang berpikiran tidak seperti yang kita pikirkan. Maka sabar menghadapi fitnah dan ujian itu. Kemudian wa mujahadatil linnafsi wasyaitan, dan juga sama-sama butuh kepada mujahadah, kesungguhan ya di dalam melawan hawa nafsu dan juga godaan syaitan. Ya, melawan hawa nafsu di sini artinya jangan sampai motivasinya karena milih-milih. Kalau janda muda disantuni, kalau janda tua dicuekin. Itu hawa nafsu kan? Itu sudah hawa nafsu. Kalau janda muda semangat, ayo Allahu Akbar gitu. Ya, kalau janda tua innalillah. Jadi sama saja, bahkan yang kita dahulukan yang tua, mungkin yang muda masih bisa kerja. Kalau yang tua, yang lanjut usia, ini yang harus kita utamakan. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, pelajaran kedua, al-hathu ala kashfi karbid du'afa. Dorongan dan motivasi di dalam menghilangkan kesulitan orang-orang lemah, du'afa. Wa saddi khallatihim, dan menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa sauni hurmatihim, dan juga menjaga kehormatan mereka. Jangan sampai ada saudara kita yang karena kebutuhan ekonomi lalu dia menjadi pengemis. Nah, jadi yang saya tanyakan tadi yang di Madinah, mereka mengatakan mendingan dia mengemis di masjid daripada dia mengemis di jalan. Dan memang mereka orang-orang butuh. Tidak seperti pengemis di kita yang diorganisir, yang jadi mata pencaharian, dikoordinir, ada organisasinya, ada pelatihannya, bagaimana mimik, bagaimana pakaian yang dipakai biar menarik iba orang lain. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, al-ibadatu tashmalu kulla amalin salih. Yang dinamakan ibadah itu adalah mencakup setiap atau seluruh amal soleh. Ada ibadah mahdho, ada ibadah ghairu mahdho. Jadi bernilai ibadah. Seperti duduk kita di masjid ini kan? Ini bernilai ibadah. Makan minum bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau kita niatkan karena Allah menjadi bernilai ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-Ibu sekalian saya hormati. Kemudian yang ketiga, masih bisa satu hadis lagi.
Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Nabi Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Anas bin Malik ini sahabat yang paling panjang umurnya, termasuk yang paling terakhir meninggal dari kalangan sahabat. Umurnya lebih 100 tahun. Dan sahabat yang paling banyak anaknya. Anaknya lebih 100. Dan termasuk kaya raya. Dan paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, karena Nabi pernah mendoakan, ya Allah, jadikan dia orang yang kaya raya dan banyak keturunannya. Doa Nabi pasti dijawab. Karena beliau pernah berkhidmah menjadi pelayan Nabi selama kurang lebih 10-11 tahun. Dan beliau mengatakan, selama saya berkhidmah menjadi asisten Rasulullah, beliau tidak pernah membentak saya. Tidak pernah mengatakan, kenapa kamu kerjakan itu, kenapa kamu tidak kerjakan itu. Selama 10 tahun, 11 tahun. Ya, artinya juga tidak dimarahi karena dia juga memang baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Man 'ala jariyataini qama 'alaihima bil maunati. Jadi jariyataini ini anak perempuan, dua anak perempuan. Barang siapa yang peduli kepada dua anak perempuan, meliputi al-ma'unah, dia menafkahi, wat tarbiyah, mendidik. Jadi dia didik anaknya, anak perempuannya, dia cukupi belanjanya. Anak perempuan ini jangan sampai dia tidak punya uang. Jadi berikan dia, cukupkan dia, sehingga kalau ada yang iming-iming harta, dia mengatakan, saya sudah cukup dari orang tua saya. Sering ungkapkan rasa cinta kepada mereka, sehingga ketika ada laki-laki buaya di luar, ada buaya darat mengatakan, aku cinta padamu, wah, enggak mempan. Itu saya sudah kenyang dari orang tua saya. Nah, makanya anak-anak yang sering tergoda di luar adalah yang kehilangan kasih sayang di rumah. Ini tidak pernah disayangi oleh orang tuanya. Ketika dia dapat kata-kata sanjungan dari laki-laki buaya, maka dia langsung tergoda. Dan laki-laki itu tergoda dengan apa yang dia lihat, kalau perempuan itu tergoda dari apa yang dia dengar. Barang siapa yang mengurusi dua anak perempuannya, mencakup, membiayai, menafkahi, mendidiknya, hatta tablugha, sampai keduanya balik. Nah, di sini hatta tablugha tasira balighataini, sampai keduanya menjadi balik. Nah, kata Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah, orang Cordoba, bukan orang Arab, tapi ulama yang Masya Allah. Yakni bulughuhuma atau bulughuhuma, yang dimaksud dengan balik, keduanya balik anak perempuan itu adalah usuluhuma ila halin yastaqillani bi anfusihima, ketika dua anak perempuan itu sampai pada kondisi di mana keduanya mandiri dengan dirinya sendiri. Wa dzalika innama yakunu fin nisa'i ila ayyadkhula bihinna azwajuhunna. Maksudnya, kalau perempuan ketika sudah dinikahi oleh laki-laki, sudah bersuami. Jadi ketika anak perempuan sudah bersuami, maka tanggung jawab orang tua otomatis berpindah kepada suami.
Jadi tidak semuanya berpindah, cuma tanggung jawab nafkah saja. Adapun bakti tidak berpindah, tidak jarang juga ada anak ketika nikah semuanya kepada suami, orang tua dicuekin. Jadi bakti tetap, bahkan bersuami itu harus mendukung seorang anak perempuan untuk semakin bakti kepada orang tua. Termasuk nasabnya tidak pindah. Di sebagian orang Indonesia ini salah kaprah. Ketika bersuami, maka nasabnya, namanya itu, nama di belakang si perempuan, dipakai nama suami. Bukan, tetap nama orang tua. Jadi yang berpindah hanya tanggung jawab nafkah. Adapun bakti, nasab itu tidak berpindah. Dan memang tidak boleh berpindah. Afadal hadis. Pelajaran dari hadis yang pertama, fadlu i'anatil banat wal birri bihinna, keutamaan membantu khususnya anak-anak perempuan. Karena memang perempuan ini secara umum dia lemah. Jadi kenapa Nabi mengkhususkan perempuan? Bukan berarti laki-laki tidak diurus. Kan tidak begitu cara memahami teks-teks syariat kan? Jadi harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Di sini ada tujuan-tujuan Nabi, ada fokus-fokus bahwa secara khusus perempuan ada lebih lemah daripada laki-laki. Terutama yang saya gambarkan tadi itu. Kalau kita ada di masyarakatnya seperti di tahun-tahun 90-an itu, maka itu perempuan sangat lemah sekali. Wal birri bihinna, dan keutamaan berbuat baik, berbuat ihsan kepada mereka. Tadi lahir batin, cinta, kasih sayang, kasih uang. Jadi dia bukan hanya butuh kasih sayang, tapi juga butuh kasih uang. Bukan hanya butuh kasih uang, tapi juga butuh kasih sayang. Dua-duanya dibutuhkan. Kata albir, ini albir kalau tidak ada harokatnya, kalau gundul itu ada 3, albir, albar, albur. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab salah baca. Kalau albir, al-ihsan, jadi masuk ini birrul walidain, berbakti, berbuat baik. Kalau albar itu al-yabis, daratan yang kering. Kalau albur, al-qamh, gandum. Jadi jangan dibaca albur berarti gandum, jangan dibaca albar berarti daratan yang kering. Tapi yang bacanya benar adalah albir. Yang kedua, al-i'anatu bil banat, menolong, membantu anak-anak perempuan, tarbiyatan, pendidikan, wa tahdziban, akhlaknya diperbaiki. Apalagi anak-anak sekarang Bapak Ibu sekalian. Akhlak menjadi PR kita semuanya. Beda kita dulu. Saya kalau dibandingkan dulu orang tua kami di kampung pendidikannya tidak terlalu tinggi. Tapi karena mereka mendidik kita sangat luar biasa kepada orang tua. Saya ingat kita dulu orang tua, karena didikan orang tua kita dulu. Saya ingat Pak ya, kalau ada tamu orang tua kita tidak pernah berani keluar masuk di ruang tamu. Dan kalau ada tamu kita tidak berisik. Kita berisik, ayah cuma pelototin kita mata, kita diam. Dulu. Sekarang anak-anak sekarang berisik dipelototi mata, balik kita dipelototi. Apa loh kan? Apaan loh kan? Manggil lo lagi. Orang tua di ente-entein aja, lo, gua. Kadang-kadang ada panggil orang tua anjir gitu. Anak-anak sekarang akhlak. Jadi tahdziban, ditahdib akhlaknya. Wa tagdhiyatan, dan makanannya, nafkahnya. Wa tawjihan, arahannya, didikannya. Dulu orang-orang nikah itu masih didikan arahan orang tua. Sekarang nggak bisa lagi. Anak-anak udah susah diarahkan, milih sendiri sekarang. Kadang-kadang, na'udzubillah, udah nikah baru lapor sama orang tuanya. Kalau dulu mana berani anak-anak dulu. Jadi membantu, menolong anak perempuan,
dalam pendidikan, dalam akhlak, makanannya, nafkahnya, arahannya, sababul lidukhulil walidainil jannah, itu semuanya menjadi sebab masuknya kedua orang tua ke dalam surga. Jadi kita niatkan untuk itu. Itu peluang investasi kita. Kemudian yang ketiga, wa fi hadzal hadis ini raddun 'alal mutakharrisina wal affakin. Ini ada bantahan terhadap orang-orang, apa kalau sekarang, Islamofobia, orang-orang yang selalu miring melihat Islam, alladzina yadda'una, yang mereka berkata Islam itu bi annal islama hadama huquqal mar'ah, bahwa Islam itu menghancurkan hak-hak perempuan, menghina perempuan. Justru sebaliknya, fal islamu huwa dinul ladzi rafa'a min sya'nil mar'ah, justru Islam itu adalah agama yang mengangkat derajat perempuan. Dulu perempuan hina, ya, bahkan orang tua menjadi aib kalau lahir anaknya perempuan. Lalu Islam mengangkat derajat perempuan. Bahkan Al-Quran ada surat perempuan. Surat apa namanya? An-Nisa. Surat An-Nisa. Iya. Artinya perempuan. Tidak ada surat Ar-Rijal. Iya kan? Cari tidak ada, nggak dapat. Itu bukti ya kan. Jadi Islam tidak membedakan laki perempuan. Hanya dalam beberapa hal saja yang ada perbedaan. Tapi secara umum sama. Peluang masuk surga, amal soleh, sama saja. Kemudian wa ataha huquqaha wa siyani karamatiha, dan Islam adalah agama yang memberikan hak-hak perempuan dan juga menjaga kehormatan. Yang keempat, yang terakhir, wa fil hadithi, di dalam hadis ini, inkarul lil aqliyatil jahiliyah, bantahan terhadap pemikiran-pemikiran jahiliyah. Jadi jahiliyah itu pemikiran, bukan hanya zaman. Jadi jangan dikira zamannya sudah lewat, tapi pemikirannya bisa ada sekarang. Makanya ada seorang ulama menulis satu kitab namanya Jahiliyatu Qarnil Ishrin, Jahiliyah abad 20. Jadi ada orang hidup di zaman modern tapi berpikirnya masih jahiliyah. Nah, hadis ini membantah kepada pemikiran-pemikiran jahiliyah modern, allati la tazalu ba'du rawasibiha, yang diantara pandangan-pandangannya masih ada yang miring, fi nadharatil kurhi lil banat, yang melihat sebelah mata kepada perempuan, wa tafdilil banina alaihinna, dan masih lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, kita harus luruskan niat kita ini bahwa laki perempuan dalam Islam sama saja. Jadi kalau kita dikaruniai anak laki-laki, alhamdulillah. Kalau dikaruniai anak perempuan, alhamdulillah. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.